Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-13 dan kelas terakhir insyaallah daripada kitab Aqidatul Awam ini. Dan alhamdulillah ya nih kita menyelesaikan kitab Aqidatul Awam kita di penghujung kelas ini, dan semoga kelas ini dan kitab ini, daurah ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja. Kita masih di dalam istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui perbuatan Rasul itu ada dua ya nih. Ada yang perbuatan itu khas untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ada perbuatan itu yang untuk Rasul dan untuk umatnya. Biasanya memang majoriti perbuatan Rasul itu bukan hanya khas untuk Rasul, tapi untuk Rasul dan umatnya sekali juga. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menyampaikan syariat, dan Rasul diutus sebagai suri teladan. Maka semua perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama tidak ada dalil bahwasanya itu adalah khususiyah, maka perbuatan Rasul itu umum untuk Rasul dan umatnya. Cuma ada beberapa perbuatan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang khas untuk Rasul, tidak bisa ditiru oleh umatnya. Banyak contohnya itu diantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu wajib untuk tahajud. Begitu pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu boleh puasa wisol. Boleh puasa apa? Boleh puasa wisol, maknanya puasa 2 hari berturut-turut atau lebih tanpa buka sebelumnya. Yang ketiga di antara khususiyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasul itu boleh menikah lebih daripada 4. Nah, dan kita tahu ya, Rasul itu ketika meninggal istrinya ada 9. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa. Jayid. Disinilah tempat yang paling banyak diserang oleh para orientalis, para liberal, para ateis, menyerang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahwasanya Rasul itu istrinya lebih daripada 9, menandakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang syahwani. Makna syahwani itu nafsunya besar. Mungkin kalau bahasa sekarang mungkin apa dibilang, mungkin seperti hiperseks atau apa, hal-hal semacam itulah. Dan hal-hal semacam ini dijawab oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya apa yang kalian tuduhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak benar. Apa itu? Akan ada 3 jawaban daripada Sayyid Muhammad untuk menjawab tuduhan ini. Langsung saja kita baca. Wa taradha ba'dul mustasyrikin wal masihiyyin ala ta'addudi zawjatihi sallallahu alaihi wasallam wa tahamuhu bi annahu kana rajulan syahwaniyan. Dan sebagian orientalis dan orang Nasrani menuduh bahwasanya Rasul itu seseorang yang syahwatnya besar karena banyak istrinya. Wa hasya lillahi an yakuna kadzalik. Dan mustahil Rasul itu buat semacam itu ya nih. Mustahil, karena kita itu meyakini bahwasanya Rasul itu adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna. Macam mana yang paling sempurna yang syahwatnya paling tinggi? Kan mustahil semacam itu. Fa innahu laisa lidafi'in syahwani bal lihikamin wa agradin minha. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah banyak bukan karena Rasul itu mempunyai nafsu yang tinggi yang tidak bisa disetelkan oleh 1 atau 2 orang wanita, akan tetapi ada hikmah-hikmah di baliknya yang Rasul itu memang oleh Allah diperintahkan untuk menikah lebih daripada 1. Apa hikmah di baliknya itu? Yang pertama adalah untuk membantu dakwahnya. Untuk membantu apa? Untuk membantu dakwahnya. Sekiranya hal yang paling mempermudah Rasul untuk berdakwah itu agar Rasul itu mempunyai apa? Dengan cara Rasul itu mempunyai hubungan kekerabatan, mempunyai hubungan periparan dengan para suku-suku yang besar. Akhirnya ketika Rasul itu berdakwah, Rasul dibela dan Rasul itu di full backup
oleh banyak sekali saudara-saudaranya. Itu adalah hikmah yang pertama. An yujada bainahu sallallahu alaihi wasallam wa baina ashabihi wa kibaru qaumihi silatun qawiyah. Yakni hubungan antara Rasul dan para sahabatnya bukan hanya hubungan sahabiyah, bukan, akan tetapi hubungan yang lebih kuat, yaitu hubungan qarabah, hubungan kekerabatan, dan ini hubungan yang paling kuat, yakni biwasitatil musaharah hatta yasula alaihi tisaluhum fi qadaya mukhtalifah, agar Rasul itu mudah untuk berhubungan dengan mereka di banyak sekali case, ya. Tapi kalau hubungannya hanya hubungan sahabiyah saja, tidak sekuat hubungan yang sahabiyah dan kekerabatan. Akhirnya nak cakap beberapa hal mungkin sedikit susah, tapi kalau hubungannya periparan mudah saja. Kenapa? Karena finihayah ini adalah kerabat. Ma'a adamil hijab. Dan kalau musyawarah itu bisa untuk masuk tanpa adanya hijab, tanpa adanya aurat. Wa hadza mimma yusaidu lidifai an mabda'ihi sami wa nasyi dakwah islami. Dan ini termasuk hal-hal yang membantu Rasul itu untuk berdakwah Islam, karena di full backup dan bisa masuk ke tempat-tempat yang vital di dalam akses-akses yang bisa mempunyai akses-akses yang penting di dalam banyak sekali kabilah-kabilah yang besar di dalam bangsa Arab. Dan yang kedua, bahwasanya kita kena mengetahui bahwasanya Rasul itu dijadikan oleh Allah sebagai suri teladan. Setiap hal yang ada pada Rasul semuanya itu adalah suri teladan. Setiap perbuatannya Rasul bisa untuk dibuat hukum untuk umat-umat setelahnya, yakni ketika istri Rasul itu hanya satu, niscaya rumah tangga itu akan tenang je, tak ada problem. Tapi kalau rumah tangga itu istrinya banyak, gaduh itu pasti ada, dan banyak gaduh-gaduh antara istrinya Rasul. Hal itu biasa, namanya juga manusia, gaduh itu biasa lah. Akhirnya Rasul itu ketika dengan pergaduhan yang terjadi antara istrinya itu, akhirnya banyak hal-hal yang diambil faedah daripada umatnya. Mungkin dari gaduhnya istrinya itu ada hukum yang disyariatkan. Kemudian semakin banyak istri, maknanya semakin banyak kejadian. Mungkin dari istri Ummi Salamah ada kejadian apa, nanti dinukil oleh Ummi Salamah, daripada Sayyidah Aisyah, daripada ini. Semakin banyak istrinya, semakin banyak yang bisa dinukil daripada hal-hal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin banyak yang bisa kita contoh daripada kehidupan Rasul secara pribadi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dijadikan sebagai suri teladan. Anda kena mencontoh semua Rasul dari A sampai Z, kecuali hal-hal yang memang khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri Rasul itu diperlukan untuk menjadi perawi. Semakin banyak perawinya, semakin oke. Karena itu diantara beberapa al-mukthirin fil hadis yang meriwayatkan lebih daripada 1000 hadis adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yakni. Inilah hikmah yang kedua daripada kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai istri yang banyak. Hayatuhu sallallahu alaihi wasallam durusun li ummatihi wa qudwatun hasanah fa fi tazawuji sallallahu alaihi wasallam bi aktsara min arba'atin manfaatun kabiratun lil ummah kay yang qulna ilaina ma yata'allaqu bi hayatihi al-yawmiyah kama annahuna a'rafu bidzalik. Karena ya itulah intinya istri-istri para istri Rasul itu sebagai perawi tentang kehidupan Rasul sehari-hari, agar bisa kita contoh bagaimana kita itu berinteraksi dengan istri-istri kita, berinteraksi dengan orang-orang rumah kita. Wa naqlu riwayah fi hajatin ila ta'addudihinna, yakni, dan untuk menukil hadis, semakin banyak perawinya semakin oke. Fakam min haditsin jaa ilaina minhunna wa bidzalika na'rifu ahkaman tata'allaqu bi hayatihil manziliyah wal mu'asyarah zaujiyah wal ghusl wal haid wan nifas. Bilang berapa banyak hukum-hukum yang bisa diambil daripada para istri Rasul, yakni, dan berapa banyak para istri Rasul itu menukil hukum-hukum yang berkaitan tentang keseharian Rasul. Begitu pula hukum mandi setelah berjima, hukum haid, hukum nifas. Walaupun ini untuk orang-orang biasa adalah sebuah rahasia keluarga, tapi untuk Rasul kita kena mencontoh. Kenapa? Karena Rasul memang diciptakan untuk dicontoh. Apa yang dibuat Rasul kepada istrinya, ketahuilah itu adalah hal yang paling sempurna yang Anda lakukan terhadap para istri Anda. Wa ma ila dzalik fa kunna a'wanan lahu sallallahu alaihi wasallam alal qiyam bima akramahullahu bihi min tablighir risalah wa ada'il amanah wa ta'limil muslimina dinahum. Dan para istri Rasul itu adalah pembantu
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam, bukan pembantu di dalam melakukan tugas-tugas rumah, bukan itu, pembantu di dalam melakukan tugas risalah, melakukan tugas kerasulan, yaitu apa? Menyampaikan hukum. Semakin banyak yang membantu Rasul untuk menyampaikan hukum, maka Rasul akan semakin kuat. Inilah hikmah di antara kenapa istrinya Rasul itu banyak. Begitu pula hikmah yang ketiga adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nak tolong mereka. Kenapa? Karena majority istri-istri Rasul itu adalah janda. Ketika janda, mungkin janda dicerai atau janda suaminya itu meninggal, maka mereka itu banyak yang tidak terurus. Karena itu Rasul itu menikahi mereka untuk menolong mereka, untuk memberi nafkah mereka. Kalau tak dinikahi oleh Rasul, mungkin tak ada yang mengurus mereka. Yakni maknanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu cinta kepada para janda untuk menolong mereka. Bukan seperti kita. Mungkin kalau kita orang-orang sekarang ini dibilang nak dekati janda itu banyak yang dikatakan modus. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya modus saja itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, karena pure hanya untuk menolong mereka, untuk bersedekah kepada mereka, untuk memberi nafkah mereka. Dan ini sebagai contoh bagi kita bahwasanya kalau Anda nak menolong orang lain, itu Anda kena pure untuk niat untuk menolong, jangan untuk jangan menolong janda nanti saya nak tolong ini agar saya boleh nikahi ini. Itu sebenarnya tak ada masalah, tapi memang kena benar-benar melakukan tugas sebagai seorang suami. Menikah itu bukan hanya menurut saya, bukan hanya jima, senang, selesai. Bukan hanya seperti itu, tapi pernikahan adalah tanggung jawab. Ketika Anda menikahi seorang perempuan, maknanya Anda kena bertanggung jawab terhadap perempuan ini dunia dan akhirat, dia dan anak-anaknya dia. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah aktsaru zaujatihi Shallallahu Alaihi Wasallam muslimatun qabla an yakunna tahtahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad faraqna azwajahunna fali ajli alla tata'attal hayatuhunna wa tadahunna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam li riayatihinna. Dan ada hikmah yang keempat itu, Syekh Bilal, guru saya di dalam mantik, alhamdulillah Al-Fakir, pernah belajar beberapa kitab dengan Syekh Bilal An-Najjar. Dulu ketika sebelum saya pulang dari Jordan, hari-hari terakhir saya di Jordan itu, saya sempat menghatamkan bab paling susah di dalam Syamsiyah mantik dengan beliau pada rumah beliau, yaitu bab yang berkaitan tentang mukhtalitot. Ketika beliau itu berbicara di situ, beliau menyinggung tentang bahwasanya hikmah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi banyak sekali perempuan. Anda jangan tengok itu adalah perempuan, tapi Anda tengok dari background perempuan tersebut. Anda tengok 9 istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya mempunyai background yang berbeza. Ada yang janda itu tak punya anak, ada janda yang punya anak satu, ada janda yang dicerai, ada janda yang mati, ada dare, ada macam-macam. Nanti ada yang anaknya orang besar, ada yang anaknya orang biasa. Semua itu adalah sebuah cara bagaimana untuk handle macam-macam daripada perempuan. Karena Anda nak handle janda, tak macam Anda handle dara. Anda janda yang dicerai, tak macam Anda handle janda yang tak dicerai. Atau janda yang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu cara-caranya itu berbeza semua. Cara-caranya berbeza semua. Rasul itu menikahi banyak sekali wanita dengan berbagai macam background, dengan berbagai macam kehidupan, itu agar kita bisa untuk mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak menikah dengan dara, contohlah kehidupan Rasul dengan Sayyidah Aisyah macam mana. Saya nak menikahi janda anak satu, contohlah kehidupan Rasul dan Ummu Salamah contohnya. Saya nak menikahi janda yang dicerai, Rasul dengan fulanah. Jadi semua perempuan yang nak Anda nikahi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempunyai contoh perempuan yang nak Anda nikahi. Apapun perempuan yang nak Anda nikahi, contohlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul hanya menikah dengan dara saja, nanti kalau ada orang nak menikah dengan janda, nak contoh siapa? Kalau Rasul hanya menikah dengan janda saja, ada orang nak menikah dengan dara, Anda nak contoh siapa?
Karena itu semua perbuatan, semua perkara Rasul sudah setelkan, Anda tinggal contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Inilah, saya kira ini adalah hikmah yang kuat juga, yang mungkin tidak disebutkan di sini oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, disebutkan oleh guru saya Syekh Bilal An-Najjar. Alhamdulillah Al-Fakir hatam mungkin 2 kitab dengan beliau. Al-Fakir hatam Syarah Tahdhibul Mantiq dan dan Adabul Bahth wal Munadharah Muhyiddin Abdul Hamid, dan beliau mengatakan hal-hal semacam ini, hikmah-hikmah di dalam banyak sekali khususiyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin dikritik oleh banyak sekali orientalis dan orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Begitu pula oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki ditambahi, yakni apakah mungkin wahal minal mungkin an yuqala innahu rajulun syahwani wa qad kana fi badi'i amrihi tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha allati umruha 40 sana. Mustahil, yakni apakah mungkin Rasul itu dikatakan orang yang mempunyai syahwat besar, yang tidak terpuaskan dengan banyak sekali perempuan, ketika Rasul itu muda, umurnya 25 tahun, hanya menikah dengan satu perempuan sahaja yang umurnya 40 tahun. Insaf, tengok, hampir semua istrinya Rasul banyak yang janda, umurnya 40, umurnya 60, umurnya 50. Kalau memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka perempuan, orang yang syahwatnya besar, niscaya Rasul tak akan pilih orang perempuan-perempuan yang umurnya 40 tahun, 50 tahun. Rasul akan pilih perempuan-perempuan yang berumur masih dara, umur 18 tahun, 20 tahun. Dan ketika itu para kafir Quraisy menawarkan, ya Muhammad, engkau ini nak apa? Untuk memberhentikan engkau daripada dakwahmu tuh, engkau nak apa? Engkau nak perempuan, kami cari perempuan yang paling cantik. Engkau cari sendiri dah, perempuan-perempuan mana yang cantik, kami akan nikahkan engkau dengan itu. Engkau tak cukup satu, kami nikahkan semau engkau. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tolak. Kalau memang Rasul itu orang yang syahwatnya besar, tergila-gila dengan perempuan, niscaya tawaran kesempatan emas semacam ini tak akan dilewatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh Rasul itu bukan karena Rasul itu bukan, tapi itu adalah semata-mata perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di dalam perempuan-perempuan ini ada hikmah yang bisa diambil oleh umat-umat setelahnya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Wa ma'adzalika lam yatazawwaj ghairaha ila an tuwfiyat hatta nahaza umrahu sallallahu alaihi wasallam 50 sanatan kalla. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak menikah lagi setelah Sayyidah Khadijah itu meninggal, tidak menikah lagi sampai umurnya Rasul itu dekat 50 tahun. Setelah 50 tahun baru Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menikah lagi. Banyak orang mungkin pening dengan bagaimana menjawab orang-orang yang mengatakan Rasul itu menikah dengan budak kecil, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Umurnya dinikahi umur 7 tahun, dan ketika Rasul mula satu rumah dengan Sayyidah Aisyah, umurnya Sayyidah Aisyah 9 tahun. Loh, Anda ini jangan kira 9 tahunnya orang Arab macam 9 tahunnya orang-orang Nusantara kita. Tak bisa. Mereka sudah Mereka itu sudah secara fisik mereka sudah siap. Secara fisik mereka sudah siap untuk menikah. Umur 10 tahun, umur 9 tahun. Fisik mereka sudah sempurna. Subhanallah, setiap negara itu memang mempunyai keistimewaan yang berbeza-beza. Orang-orang Arab mereka punya fisik besar-besar semua. Apalagi orang-orang zaman dahulu yang makannya itu masih masih fresh, masih kambing, onta, gandum, tak macam kita sekarang makan macam-macam, fast food, junk food, kita makan semuanya. Kita punya badan kecil, sering sakit, kena diabetes, kena kolesterol, sikit je umur 30 tahun, 40 tahun sudah diabetes, kencing manis, kemudian kolesterol, gout, asam urat. Para ulama orang terdahulu tak ada yang semacam itu. Karena itu para ulama Syafi'iyah mengatakan tolak ukur seorang wanita diperbolehkan menikah bukan umur, akan tetapi kemampuan. Kalau Anda mampu untuk menikah, berapapun umur Anda kena menikah. Kalau Anda mampu 10 tahun, Anda menikah silahkan, tidak masalah. Yang penting Anda mampu untuk nafkahi istri dan Anda mampu untuk tunaikan kewajiban-kewajiban Anda. Begitu pula perempuan, ketika sudah mampu untuk menikah, silahkan menikah. Karena yang namanya menikah itu bukan hanya untuk berjima, berjima itu mungkin nomor berapa. Akan tetapi menikah itu mempunyai maksud yang lain. Mungkin istiqnas,
temani dia, nak rawat dia, nak jaga hartanya. Banyak sekali maksud-maksud untuk menikah atau untuk nak musyawarah, untuk menguatkan hubungan. Bukan untuk bukan hanya untuk semata-mata untuk untuk berjima. Bukan semata-mata untuk berjima. Kalau Anda belajar fikih-fikih di dalam rodho'ah, hal semacam ini Anda akan tahu di antara hikmah-hikmah untuk menikah. Walaupun berjima itu adalah salah satu hikmah yang besar daripada menikah, tapi bukan hanya berjima, hikmah yang besar daripada daripada menikah. Wabil idhafa ila dzalik mata yakunu li Rasul sallallahu alaihi wasallam faragun wa raha hatta yatamatta'a bi zaujatihi. Dibilang terus, kalau memang okelah Rasulullah istrinya 9, tapi bila Rasul nak senang-senang dengan para istrinya, bila hari-hari Rasul berdakwah, mengajar tamu tak habis-habis. Lepas itu Rasul berperang, sering sangat Rasul itu berperang untuk untuk berdakwah. Bahkan mungkin majority waktunya hanya untuk berdakwah dan melakukan tugas-tugas sebagai Rasul, bukan untuk bersenang-senang dengan istrinya. Bahkan sallallahu alaihi wasallam fi jihadin mustamir fi nashri da'wati wa mukafahatil a'da wa kana ma'a dzalika yata'abbadu ana al-laili wa atrafan nahar. Pagi berdakwah, berjihad, melawan para musuhnya, malam banyak beribadah sampai kakinya itu sampai terpecah-pecah, sampai pecah-pecah, sampai bengkak. Bila tak senang dengan istri? Udah gitu cakap Rasulullah itu suka perempuan. Kalau memang kita tahu macam mana orang-orang itu yang suka perempuan, kita tengok macam mana orang yang tergila-gila dengan makanan, macam mana orang yang tergila-gila dengan kerja, ada workaholic, ada alkoholik. Kita tahu macam mana orang-orang yang tergila-gila dengan game, hari-hari main game, pagi game, siang game, malam game. Kita tahu orang yang tak boleh lepas daripada alkohol, kita tahu orang yang tak boleh lepas daripada kerja, setiap hari bekerja. Kita tahu bagaimana orang yang tergila-gila dengan ilmu. Kita juga tahu bagaimana orang yang tergila-gila dengan perempuan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kehidupan seperti itu, mustahil itu orang yang dikatakan tergila-gila dengan perempuan. Kehidupannya tidak macam seperti yang disifati. Yang kita tahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu meluapkan dan menggunakan semua waktunya hanya untuk berdakwah kepada Rasulullah, hanya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tushghilhu kathratu zaujatihi an ibadati rabbih wal qiyam bi wajibatir risalah wan nuhud bi aba'i dakwah wal jihad fi sabilillah. Banyak istrinya itu tidak menghalangi tugas-tugas Rasul sebagai nabi. Tetap walaupun istrinya banyak, tetap tugas nabi dilakukan 100%. Hakadha lina'lama annahum yaftaruna alaina al-kadhiba wa laysa dhalika fi hadzal majal fahasab bal lahum syattal majalat allati yudrijuna fiha mabadi'ahumul haqidah tidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ummatil islamiyah. Begitulah kita mengetahui bagaimana mereka itu berbohong kepada kita, dan bukan hanya di dalam masalah ini saja, tapi di banyak sekali case-case mereka itu macam menyelipkan dan memasukkan asas-asas mereka yang rusak karena kehasutan mereka terhadap umat Islam untuk merusak umat Islam daripada dalam. A'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa ammatuhu, pakcik dan makcik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Nazim rahimahullah, Hamzatu ammuhu wa Abbasun kadza ammatuhu Safiyatun datuhtida. Dibilang mufradat datuhtida ay sahibatu iktida'in li Rasul sallallahu alaihi sahibatu iktida'in lillah wa li Rasuli sallallahu alaihi wasallam li anna Safiyata radhiyallahu anha muslimatun bila khilaf. Yang disebutkan di sini hanya 3, 2 paman dan 1 makcik. Itu karena 3 orang ini muslimah, muslim dan masuk Islam bila khilaf, terutama Sayyidah Safiyah masuk Islam tanpa khilaf. Asyarah a'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 wahum. Paman-paman Nabi itu ada 12. Ada berapa? Ada 12. Siapa yang pertama adalah Hamzah, ma'ruf yakni Hamzah Sayyidu Syuhada. Hamzah bin Abu Thalib yakni. Hamzah bin Abdul Muttalib, maaf. Wa ummuhu Halah bintu Uhaib wa huwa ammu sallallahu alaihi wasallam wa akhuhu fir radha'ah wa arda'atuhuma Thuwaibah. Hamzah adalah namanya Hamzah dan maknya namanya Halah bintu Uhaib wa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam. Hamzah bin Abdul Muttalib.
Dan begitu pula Sayyidina Hamzah itu saudaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sepersusuan yang disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah. Wa kana asanna minhu Shallallahu Alaihi Wasallam bi arba'i sinin wa qila bi sanatain. Beliau itu lebih tua daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 4 tahun, dan yang mengatakan 2 tahun. Dan disifati Sayyidina Hamzah itu singanya Allah dan singanya Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut perang Badar dan ikut perang Uhud, dan meninggal syahid di dalam perang Uhud di tangan Wahsy. Dan didapati pada saat itu beliau itu terluka sekitar 80 lebih luka yang ada pada tubuhnya, di antara sabetan pedang dan tusukan tombak dan lemparan panah. Wajah fil hadis annahu sayyidu syuhada qala sallallahu alaihi wasallam sayyidu syuhada indallah yaumal qiyamah Hamzah bin Abdul Muttalib, rawahul Hakim an Jabir wa Tabrani an Aliyin, hadisun sahih. Dan ada hadis mengatakan bahwasanya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini sayyidu syuhada, penghulu dan raja daripada para syuhada, yakni daripada para syuhada, yang hadis diriwayatkan oleh Hakim bahwasanya sayyidu syuhada di sisi Allah pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang pamannya yang nomor 2 adalah Abbas bin Abdul Muttalib, dan emaknya adalah Qailah. Maknanya emaknya Sayyidina Abbas dan Sayyidina Hamzah berbeza. Qailah bintu Hayyan kana asghara a'mamihi. Sayyidina Abbas ini yang paling muda daripada pakcik-pakciknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan lebih tua daripada Rasul 2 atau 3 tahun. Beliau ikut perang Badar dengan orang-orang musyrik karena terpaksa, padahal beliau sudah muslim sebelum itu, sudah masuk Islam pada saat itu, dan ditawan ketika perang Badar, dan beliau menebus dirinya sendiri, dan beliau ketika perang Badar itu sudah masuk Islam. Dan ketika perang Badar sudah masuk Islam, maknanya beliau itu membantu orang-orang musyrik karena terpaksa saja, dan beliau menyembunyikan keislamannya karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk tinggal di Mekah untuk menjadi spy, untuk memata-matai orang-orang kafir dan mengirim kabar-kabar tentang orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adhara islamahu illa yaumal fath. Dan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib tidak menampakkan Islamnya kecuali hari Fathu Mekah. Dan Sayyidina Hamzah itu tinggal di Mekah ala sikoyatihi. Mana sikoyatihi ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, yaitu membawa minuman untuk orang-orang yang pergi haji. Ada sikoyah sama sidana, semua itu berkaitan tentang amal-amal yang ada di dalam haji, yang saat itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Maknanya ketika ada orang datang ke haji, semuanya akan dijamu, diberi makan, diberi minum oleh orang-orang Quraisy. Karena itu mereka itu mulia. Kenapa? Karena Allah menyuruh mereka untuk berkhidmat di dalam Baitullahil Haram, di dalam Ka'bah. Wa kana yanfa'ul mustad'afina bi Makkah. Dan Sayyidina Hamzah itu Sayyidina Abbas itu banyak sekali membantu orang-orang yang lemah di Makkah. Dan wabihi yathikun, yakni dan dengan orang-orang yang lemah lah dia itu percaya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu radin wa hadara yauma Hunain. Dan Rasulullah ridha kepada Sayyidina Abbas dan hadir perang Hunain, dan meninggal tahun 32 Hijriah dan umurnya 88 tahun, dan disolatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pamannya yang ketiga adalah Abu Thalib wa ummuhu Fatimah bintu Amr ibn Abid. So, mak-maknya berbeza semua kan. Wa hiya ummu Abdillah abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Abu Thalib dan ayahnya Rasul Abdullah itu emaknya sama, maknanya saudara kandung. Wa qadalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana min athaminah min umrihi hatta kabura. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kafalahnya, di dalam asuhannya Abu Thalib, mulai umurnya 8 tahun sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu besar. Dan beliau itu membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pembelaan yang sangat dahsyat sekali daripada serangan orang-orang Quraisy. Dan yang keempat adalah Abu Lahab. Wa ummuhu Lin bintu Hajar. Emaknya Abu Lahab adalah Lin bintu Hajar.
Hajir mungkin, bukan Hajar, bintu Hajir, ayahnya apa namanya, atuknya Abu Lahab namanya Hajir. Summiya Aba Lahabin li isyraqi wajhihi. Dibilang Abu Lahab itu dinamakan Abu Lahab karena wajahnya itu musyrik. Makna musyrik itu bercahaya yang sangat, yakni wajahnya sangat bercahaya, karena handsome sangat Abu Lahab itu. Dan kunyahnya adalah Abu Atabah, dan namanya Abdul Uzza. Wa huwa kafirun bin nasil Quran. Kafir bin nasil Quran. Ini sebelum Abu Lahab mati tahu. Allah sudah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kalau seumpamanya Abu Lahab itu masuk Islam, niscaya Islam itu akan hancur. Benar, kenapa? Karena dari awal Allah mengatakan tabbat yada. Kalau sampai Abu Lahab ini masuk Islam, dan ketika dia masuk Islam dia akan masuk surga, maknanya Al-Quran itu dusta. Tapi Allah tahu ini tidak akan masuk surga, dia tidak akan masuk Islam. Karena itu sebelum Abu Lahab ini meninggal, Allah sudah cakap, engkau tak akan masuk Islam, engkau akan di neraka. Dan ini diantara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makna mengetahui masa depan. Wa kana min asyaddihi mu'aradatan lidakwah islamiyah wa asabatul adasah faqatalahu. Dan Abu Lahab ini orang yang paling getol untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggal terkena penyakit adasah. Apa itu adasah? Al-adasah bi fathid dali al-muhmalah adasah bathratun tushbihul adasah takhruju fi mawati min al-jasad. Bilang semacam bathroh, semacam bisul. Dia macam dia bisul sedikit besar tapi banyak. Ada di beberapa tempat, dan itu semacam taun, semacam wabah. Macam sekarang kan ada wabah corona. Lah di Arab itu ada wabah namanya adasah. Adasah itu kalau orang terkena itu dia akan ada terkena macam bisul-bisul yang banyak di dalam tubuhnya, dan itu menular. Dan itu menular sampai susah cara menular. Min jinsi ta'un taqtulu sahibaha wa kanat adatuhum an yatajannabu jifata man mata biha. Dibilang, dan adatnya orang Arab itu kalau ada orang terkena adasah, mereka tidak ingin untuk mendekati mayatnya. Wa dzakara Muhammad bin Jarir at-Tabari fi tarikhihi annal adasah kurhatun kanatil Arab tatasya'amu minha. Dibilang, Muhammad bin Jarir at-Tabari mengatakan adasah penyakit yang terkena yang Abu Lahab itu terinfeksi dengan adasah itu adalah sebuah luka yang mana kalau sudah terkena luka itu orang-orang Arab itu pesimis dan menandakan bahwasanya ini adalah pertanda buruk kalau ada orang terkena adasah. Wa yarawna annaha tu'di asyaddal adwa, dan orang mengatakan bahwasanya adasah ini sangat menular sekali. Falamma asobat Aba Lahabin taba'adathu banuhu. Dia bilang ketika Abu Lahab terkena adasah, anak-anaknya itu menjauhkannya, dijauhi oleh anak-anaknya, macam dikucilkan, macam disuruh karantina sendiri, tidak ada yang menjenguknya sama sekali. Dan setelah dia meninggal 3 hari, tidak ada yang mendekati mayatnya sama sekali. Walamma khafu subbata fi tarkihi, sampai ketika anaknya itu takut makian orang karena meninggalkan mayat ayahnya itu tidak dikubur. Akhirnya anaknya itu menggali lubang kuburan di dekat mayatnya. Setelah lubang itu digali, dari jauh mereka kayu didorong. Akhirnya mayatnya itu menggelinding, jatuh di dalam lubang itu. Terus bagaimana caranya mereka untuk menanam? Mereka lempar batu sampai tertutupi lubangnya dengan batu tersebut. Subhanallah, ini adalah takdir orang yang menghina Islam dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma khafu subbata fi tarkihi hafaru lahu khufratan qariban minhu thumma dafa'uhu fi tilkal hufrah bi alatin tawilah thumma qadafuhu bil hijarah min ba'idin hatta tawara. Wa na'udzubillah. Pamannya Rasul yang kelima adalah Harith wa ummuhu Thamrah bintu Jundub wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib wa bihi kana yukna wa lam yutrikil Islam. Dan pamannya Rasul yang paling tua namanya Harith. Emaknya adalah Thamrah bintu Jundub,
Dan Abdul Muthalib kunyahnya itu adalah Abul Harith, dan tidak sampai mendapatkan Islam. Yani sebelum Rasul diutus menjadi nabi, dia meninggal dahulu. Begitu pula pamannya Rasul Zubair, wa ummuhu ummi Abdillah wa lam yudrikul Islam. Begitu pula sama, tidak sampai meninggal sebelum Rasul diutus menjadi nabi. Jahal bi fathil jim waskunil ha wa ummuhu ummu Hamzah wasmuhul Mughirah. Yang kedelapan adalah Abdul Ka'bah, wa ummuhu ummi Abdillah wa lam yudrikul Islam wa lam yakun lahu nasal. Abdul Ka'bah ini tidak sempat mendapati Rasul setelah diutus dan tidak mempunyai keturunan. Kutham bitomil qaf wa fathil mutsallatsah wa ummuhu ummul Harith mata safiran. Kutham ini mati dalam keadaan kecil, yakni wadirar wa ummuhu ummil Abbas mata fi ayami uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuslim wa kana min fityani Quraisyin jamalan wa sakhawaan. Adapun Dirar wa ummuhu ummul Abbas, maknanya emaknya dan emaknya Abbas itu satu, mati ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih datang kepadanya itu wahyu dan tidak sempat masuk Islam. Dan dikatakan Dirar ini diantara orang-orang Quraisy yang paling handsome dan paling dermawan. Ghaidak laqabun bil ghaidat li kathrati judihi li annahu min ajwadi Quraisyin ta'aman wa malan wasmuhu Mus'ab. Ada lagi namanya Ghaidak, dan digelari Ghaidak karena terlampau dermawan dari makanannya dan uangnya. Nama aslinya adalah Mus'ab. Yang terakhir adalah Al-Muqawwim bi fathil wawi wa kasriha wa ummuhu ummu Hamzah. Muqawwim ini saudara kandungnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Wa min ahlil ilmi man ya'uddu a'maman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'al Abdul Ka'bah wal Muqawwim. Itu tadi mengatakan Abdul Ka'bah dan Muqawwim ini bukan dua orang, tapi satu orang saja. Namanya Abdul Ka'bah, mungkin gelarnya Muqawwim, ataupun sebaliknya. Wa jahlan wal ghaidak wahid. Ada yang mengatakan jahlan wal ghaidak ini bukan dua orang, tapi juga satu orang. Wal asyiqa li Abdillah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haula'i thalasa Abu Thalib wa Zubair wa Abdul Ka'bah. Adapun saudaranya Abdullah, ayahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara kandungnya Abdullah itu ada tiga. Siapa? Abu Thalib, wa Zubair, wa Abdul Ka'bah. Tiga orang ini adalah saudara kandung, maknanya emaknya sama. Emaknya apa? Emaknya sama. Adapun makciknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 6. Siapa itu? Sofiyah, wahia ummu Zubair bin Awam. Yang pertama adalah Sofiyah, emaknya Zubair bin Awam. Dan emaknya adalah Halah bintu Uhaib ummu Hamzah, wa tuwfiyat fil Madinah fi khilafati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi sanati 20 wa qad balagat salasan wa sab'ina sanah wa dufinat bil Baqi. Dan meninggal di khilafahnya Sayyidina Umar, dan meninggal di tahun 20 Hijriah, dan umurnya 73 tahun, dan dimakamkan di Baqi. Wakila lam yuslim min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allati atraknal bi'tsata ghairaha. Wakila bal aslamat aidan arwa wa atikah. Dikatakan tidak ada yang masuk Islam daripada makcik-makciknya Rasul yang sempat mendapati Rasul setelah diutus menjadi Rasul, kecuali Sofiyah ini. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ada juga yang masuk Islam selain Sofiyah, yaitu Arwa wa Atikah. Yang kedua makciknya Rasul adalah Arwa, kemudian Atika, kemudian Ummu Hakim, kemudian Barrah, kemudian Umaymah. Wala khilafa fi adami islami hadhi thalatha al-akhirah wa hadhil khamsatul akhirah syaqiqatu Abdillah walidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Hakim, Barrah, wa Umaymah tidak ada khilaf bahwasanya tiga orang ini tidak masuk Islam. Dan mula daripada Arwa, Atika, Ummu Hakim, Barrah, wa Umaymah ini adalah saudari kandung daripada ayah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jayyid jiddan. Sekarang kita masuk apa namanya Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah apa namanya perjalanan Rasul daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin laylan liqudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Al-mufradat al-isra' tawjihu Rasul sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa min asra ay sara laylan. Dibilang isra' ini adalah taujihuhu, yakni Rasul itu menuju
pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, daripada asra maknanya orang yang berjalan pada malam hari. Urujun lisama suudun ila sama minal Masjidil Aqsa. Uruj maknanya naik ke langit daripada Masjidil Aqsa. Asyarah, yajibu ala kulli mukallafin an ya'taqida annallaha akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa Baitul Maqdis. Wajib bagi setiap mukallaf itu untuk meyakini bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimuliakan oleh Allah itu dengan Isra dan Mi'raj. Kalau Isra kan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke naik ke samawat. Fa'arahu min ayatihil kubra, dan ditunjukkan oleh Allah itu tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Wa afadha alaihi min rahmatihi inda sidratil muntaha, dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rahmat yang mencurahkan rahmatnya yang sangat banyak ketika Rasul sampai di Sidratil Muntaha, dan itu di tanggal 27 Rajab sebelum hijrah, sebelum 1 tahun sebelum hijrah alal masyhur. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini menunjukkan bahwasanya memang Isra dan Mi'raj terjadi. Kita kena beriman walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita kena beriman. Wasawab annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bila kaifin wa sudah saya jelaskan ya apa itu maknanya ru'yatullah. Cuma ru'yatullah itu bagi kita itu terjadi di akhirat, tapi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah itu terjadi di dunia? Itu aja. Dibilang Sayyid Muhammad mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi ru'yatullah di dunia sebelum di akhirat. Ru'yatullah terjadi di dunia sebelum di akhirat, khusus untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa seperti itu? Ya karena memang maqamun nubuwah, maqam yang sangat tinggi, dan fisiknya Rasul bisa untuk menerima maklumat-maklumat, informasi-informasi yang lebih tentang Allah daripada kita. Maknanya memang tubuhnya Rasul itu bisa untuk menerima nikmat-nikmat surga, yang mana tubuh kita tidak akan mungkin. Karena itu ru'yatullah bagi kita akan terjadi di akhirat, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi di dunia. Ini pendapat yang dikatakan oleh siapa namanya? Oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Annahu Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a rabbahu bila kaifin walan hisar. Allah itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan makna ziyadatul maklumat, ziyadatul ilm, tambahnya ilmu tentang Allah di dalam mana namanya di ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Sidratil Muntaha. Wa huwa qalubnu Abbasin wa Anasin wal Hasan wa Ikrimah wa dzakara dzalikal Baghawi fi tafsiri. Ini adalah pendapat Ibn Abbas wa Anas wal Hasan wa Ikrimah, dan disebutkan oleh Imam Baghawi di dalam tafsirnya. Wa thabata an Aisyah radhiyallahu taala anhu wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma inkara dzalika wa qala inna ma huwa Jibril faqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam ala suratihil haqiqiyyah marratan fil ard wa marratan inda sidratil muntaha wa la tusittu mi'ah janah. Adapun daripada Sayyidah Aisyah wa Ibn Mas'ud mengingkari bahwasanya ru'yatullah terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul melihat Jibril di Sidratil Muntaha dengan bentuk aslinya. 2 kali Rasul melihat Jibril dalam bentuk aslinya, ketika di Gua Hira dan di Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Terus apakah khilaf ini adalah khilaf di dalam akidah? Tidak. Karena semuanya sepakat ru'yatullah akan terjadi di akhirat kelak. Tapi apakah ru'yatullah terjadi pada Rasul ketika Isra dan Mi'raj? Jumhur mengatakan iya, Sayyidah Aisyah mengatakan tidak. Itu je. Wallahu alam. Saya lupa apa muktamadnya Syekh Said Foda, tapi macam inlam tahunni dzakirati Syekh Said Foda amik pendapatnya Sayyidah Aisyah. Amik pendapatnya Sayyidah Aisyah yang maknanya Rasulullah SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ru'yatullah hanya akan terjadi di mana namanya di akhirat, bukan terjadi di dunia. So ini bukan khilaf di dalam usuluddin abadan. Dan bukan melihat di sini melihat dengan melihat dengan mata. Sudah saya jelaskan hampir muhadharah kamilah tentang apa itu makna ru'yatullah. Silahkan dirujuk lagi.
Waqtalafa ahlul ilm hal kana al-isra' bi jasadihi ma'a ruhihi aw bi ruhihi faqat. Dan para ulama itu berbeda pendapat, apakah Isra dan Mi'raj dengan rohnya sahaja atau dengan jasadnya juga. Jumhur mengatakan dengan jasad dan rohnya, semuanya. Kenapa? Karena disitulah letak ujian. Apakah Anda percaya kalau hanya dengan rohnya saja, dengan mimpi saja? Tak ya Rasul, kita pun juga bisa. Oh, saya bolak-balik Jepang, Indonesia 10.000 kali dalam mimpi. Ya, biasa mimpi aja itu. Karena itu kan ketika para orang kafir Quraisy dikatakan Rasul dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratil Muntaha, balik lagi dalam waktu 1 malam. Tertawa semua orang-orang kafir. Apa ini? Engkau sudah mulai gila kan? Kalau seumpamanya mereka hanya dikatakan bahwasanya itu hanya dalam mimpi, mereka tak akan ingkarnya mereka dan banyaknya murtad para sahabat yang sudah beriman pada saat itu karena Rasul mengatakan Isra dan Mi'raj menandakan bahwasanya memang itu terjadi dengan dengan tubuh dan jasadnya, yakni ad-dalil huwa ingkarul kufar. Dan kalau memang hanya di dalam rohnya sahaja, yakni dengan mimpi atau dengan apa, saya tak kira akan ada pengingkaran yang sangat dahsyat daripada orang-orang kafir. Dan itu dijadikan dijadikan mahalul istihza ketika itu. Karena ketika itu Islam masih belum sekuat ketika di Madinah. Karena yang terjadi sebelum hijrah. Fadhaba mu'dhamu salafi wal khalaf ila al-awwal wa dhahaba ila tsani ta'ifatun min ahli al-ilm wa hum Aisyah wa Muawiyah wal Hasan wa Ibnu Ishaq wa hakahu Ibnu Jarir an Hudzaifah bin Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhum. Dan majoriti ulama mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan rohnya. Ada yang mengatakan hanya rohnya saja, dan itu adalah pendapat Sayyidah Aisyah wa Muawiyah wal Hasan wa Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Jarir at-Tabari mengatakan itu daripada Hudzaifah Ibnu Yaman, si sahibus sir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Hajar fi syarhihi al-Bukhari, Ibnu Hajar al-Asqalani sahibu Fathil Bari, yani Innal Isra wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidah fil yaqadhah bi jasadihi wa ruhihi wa ila hadza dhahabal jumhur min ulama'il muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 malam sahaja dalam keadaan Rasul itu sadar dengan jasad dan rohnya. Dan ini adalah pendapat jumhur muhadditsin wal fuqaha wal mutakallimin ahlul akidah, yakni wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbar as-sahihah. Dan ini adalah yang di backup oleh banyak sekali dhawahir akhbar yang sahih. Wala yambagil udul andalik, dan tidak boleh Anda itu tidak mempercayai ini, karena dhahirnya hadis mengatakan bahwasanya memang Rasul itu Isra Mi'raj dengan tubuhnya, dengan tubuhnya. Dan masalah ini panjang sikit ya, tapi saya tak nak jelaskan panjang. Di dalam level ini kita kena meyakini bahwasanya Rasul Isra dan Mi'raj dengan tubuhnya, bukan hanya dengan rohnya saja, dengan tubuh dan rohnya juga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, memang karena tubuhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan semacam tubuh kita. Karena itu kan ada yang mengatakan Rasul itu dibelah hatinya 4 kali sebelum menjadi nabi ketika kecil untuk persiapan naik buraq. Untuk persiapan apa? Untuk persiapan naik buraq dan naik ke Sidratil Muntaha. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tubuhnya itu tak macam tubuh kita, dan itu adalah untuk persiapan bagaimana nak bertemu dengan malaikat, bagaimana nak naik kendaraan malaikat, kendaraan buraq, dan sampai ke Sidratil Muntaha. Idlaisa fil akli ma yuhiluhu hatta yuhtaja ila ta'wil. Apa yang mustahil Rasul itu Isra dan Mi'raj dengan jasad dan tubuhnya, zahirnya seperti itu, dan itu tak mustahil. Kenapa nak ditakwil? Kita kena percaya zahirnya saja. Wa fitilka lailah faradallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa fi kulli yawmin wa lailah wa dzalika ba'da murajaatihi ila maqamil munajah aktsara min marratin an takfifi khamsina salatan bi amri Musa alaihi salam. Ma'ruf ceritanya Rasul pada saat itu menerima perintah 5 kali salat 1 hari 1 malam, dan setelah Rasul meminta keringanan daripada 50, terus Rasul kembali kepada Allah di dalam maqamil munajah untuk meminta keringanan sampai berapa? Dijadikan 5 kali sholat 1 hari dengan perintah Nabi Musa alaihi salam. Walaisat qissatul Isra wal Mi'raj min akli ru'yatillah wa munajati.
kisahnya Isra dan Mi'raj ini bukan karena Allah itu Rasul nak munajat kepada Allah di Sidratil Muntaha, atau Rasul nak tengok Allah, di Sidratil Muntaha Rasul ingin ru'yatullah. Bukan itu maknanya. Kenapa? Karena munajat itu tidak harus di dalam Sidratil Muntaha. Bila Rasul nak munajat dimanapun, kalau Allah nak berikan ru'yatullah bagi Rasul dimanapun, tak ya ke Sidratil Muntaha, tidak ada masalah. Kama wahama dzalika ba'dun nas, seperti sebagian orang itu menyangka bahwasanya Isra dan Mi'raj itu hanya untuk munajat dan hanya untuk ru'yatullah sahaja. Wa inna makanat li idhari ajaibi malakutillah wa ayatihil kubra lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yakunu dzalika mizatun lahu. Akan tetapi Isra dan Mi'raj itu untuk menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah agar menjadi khususiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma wa ardhah. Qala ta'ala linuriyahu min ayatina wa qala ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sof tengok, Isra dan Mi'raj linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tanda-tanda kebesaran kami. Dan Rasul sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Wa ammal munajah fala tataqayyadu bimakan wala farqa indallah baina hadhihi wa tilk aina maka. Adapun munajahnya Rasul kepada Allah tak ada bezanya nak munajah di Mekah kah, nak munajah di Madinah kah, nak munajah di Taif, nak munajah di Sidratul Muntaha, tidak ada beza bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan tetap dengan punca kekhusyuannya dimanapun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bermunajah. Famunajatu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda Sidratil Muntaha wa Musa alaihi salam fi Taur Sina wa Yunus alaihi salam fi Batnil Hud kullu dzalika indahu ta'ala al hadin sawa. Adapun maka munajahnya Rasul di Sidratil Muntaha dan munajahnya Sayyidina Isa di Gunung Tursina dan munajahnya Sayyidina Yusuf di dalam perutnya Hud, perutnya ikan paus, sama bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mempunyai tempat. Sebagian Wahabi itu meyakini mungkin kalau di dalam Sidratul Muntaha lebih dekat daripada Allah, masafahnya, jaraknya lebih dekat. Ini karena mereka meyakini bahwasanya Allah itu bertempat dan bertempat di atas. Semakin Anda ke atas, semakin Anda dekat dengan Allah. Karena itu kan dekat dengan Allah itu bisa dimaknai menurut mereka dekat di dalam jarak. Semakin tinggi rumah Anda, kalau rumah Anda di apartemen yang paling tinggi di penthouse, maknanya Anda lebih dekat kepada Allah. Ahli sunnah tidak semacam itu. Karena kita tidak meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai tempat. Dimanapun Anda berada, nisbahnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendekatkan Anda kepada Allah bukan tempatnya, tapi hati Anda dan kekhusyuan Anda. Wa qissatul Isra wal Mi'raj dakhilatun fi babil mu'jizat wa likulli rasulin mu'jizatun wa hiya amrun ta'abudiyun yajibul imanu biha li'annaha fawqa mustawa ukulil bashar. Dan kisah Isra dan Mi'raj itu diantara mukjizat, dan setiap nabi itu punya mukjizat. Ketika ada mukjizat, Anda kena beriman. Dan mukjizat diadakan agar Anda itu bisa untuk mempercayai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat itu di atas level akal manusia lah. Ibarat ini saya tak setuju. Wallahu a'lam ya. Mungkin yang maksudnya fauqa ukulil bashar adalah orang nak buat tak boleh. Mungkin itu kalau saya nak takwilkan katanya Sayyid Muhammad. Maknanya mukjizat indah ahli sunnah bukan ini. Maknanya mukjizat indah ahli sunnah adalah perkara yang luar biasa. Akal kita bisa terima ini mungkin terjadi, tapi benar-benar terjadinya itu kena adanya sama, kena adanya nakal. Maknanya apakah mungkin laut terbelah? Akal apakah ini mungkin? Mungkin. Tapi apakah terjadi? Itu kena ada dalilnya. Dalilnya nakli. Bukan maknanya di atas akalnya manusia. Bukan itu. Tidak ada yang di atas akalnya manusia. Kalau memang di atas akalnya manusia itu akalnya manusia tidak bisa menjangkaunya, atau itu ada, itu mungkin. Karena kata-kata fauqa ukulil bashar ini banyak sekali disalahartikan terutama di antara orang-orang yang meyakini akidah-akidah yang sesat dan mengatakan bahwasanya tanakut itu mungkin terjadi.
dan saya dengar sendiri dengan telinga saya, dibilang hal-hal yang mustahil aklan itu bukan maknanya akal memustahilkannya, tapi akal tidak bisa untuk menjangkaunya. Ada khatir, Suf. Ada khatir jiddan. Suf. Maknanya kita tidak mampu untuk mengetahui Allah itu la yudrikuhul ukul, maknanya hakikatnya Allah, akal tidak bisa untuk menjangkaunya. Dan maknanya mustahil aklan itu mustahil, bukan akal tidak bisa menjangkaunya, akan tetapi perkara itu mustahil untuk terjadi. Lah, sekarang maknanya ini apa? Di atas kemampuan akal, bukan maknanya di atas kemampuan akal ini perkara ini tidak bisa tidak bisa untuk akal itu untuk memahaminya. Loh, bisa. Akal bisa memahami mukjizat. Memahami mukjizat lebih mudah dan mungkin berbeda dengan memahami zatnya Allah. Akan tetapi terjadinya mukjizat, akal tidak bisa setelkan itu. Apakah memang terjadi yang namanya pembelah lautan? Nabi Musa membelah lautan, itu akal hanya cakap mungkin terjadi. Tapi apakah benar-benar terjadi? Anda kena dalil kitab ataupun sunnah ataupun riwayat-riwayat yang lain. Karena itu, li'annaha fawqa mustawa ukulil bashar, Anda maknai bahwasanya fawqa ukulil bashar di dalam perspektif wukuknya, bukan di dalam perspektif apa? Imkannya. Kalau di dalam perspektif imkannya, di dalam fauqa ukulil bashar, khotir. Maknanya mukjizat itu hakikatnya macam hakikat Allah nanti seperti itu. Karena itu kan maknanya di sini li'annaha fauqa mustawa ukulil bashar ay min haitsul wuqu', dengan makna terjadinya mukjizat itu tidak bisa hanya diketahui dengan akal murni, tapi kena akal plus riwayat. Akan tetapi mungkinnya terjadi mukjizat hanya cukup dengan akal, tak ya dengan adanya dalil-dalil selain akal. Wallahu a'lam. Tablighun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ummah Muhammadiyah. Qala an-Nadhim rahimahullah wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bil amtirai. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan semua hal yang wajib disampaikan kepada umatnya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Al-mufradat bilam tira maknanya bila syak wafa ay wafaqah. Asyarah la syakka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ballagha ummatahu bi khabaril Isra'i wal Mi'raj wa faridatas shalawatil khams. Tidak ada yang ragu bahwasanya Rasul itu sudah menyampaikan tentang masalah Isra dan Mi'raj dan dengan tentang case bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada umat itu 5 salat 5 waktu. Wa dzalika fi sabihati lailatil Isra fartadda nasun mimman kanu amanu bihi wa saddaquhu. Dan itu ketika Rasul itu Isra dan Mi'raj malam, pagi langsung dikabarkan kepada para sahabatnya. Orang-orang macam tak percaya. Hah? Engkau ulang-alik langit ke sini hanya satu malam kah? Akhirnya Rasul sallallahu banyak orang itu murtad, orang tak percaya, dikira Rasul itu sudah gila. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membungkam mereka itu oleh Allah ditunjukkan ada kafilah yang menuju daripada Palestina ke Mekah. Dibilang Rasul akan ada nanti kafilah yang menuju, dia bawa ini ditampakkan semua oleh Allah. Benar, setelah beberapa hari kafilah itu datang dan persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hampir banyak sekali yang murtad ketika itu, hanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang langsung mempercayainya. Dibilang, "Suf, kawanmu yakni Muhammad cakap macam ini. Awaqad qala dzalik?" Dia cakap macam itu kah? Iya. Saya percaya kepadanya walaupun dia lebih daripada itu. Jangankan cuma ulang-alik langit ke sini satu malam, ulang-alik 1000 kali satu malam pun aku juga akan percaya. Karena itu beliau digelari dengan apa? As-Siddiq, yang cepat percaya dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mimman kanu amanu wa saddaqu, banyak sekali yang murtad dari orang-orang yang sudah beriman karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal-hal yang mustahil adatan, yang mana mereka itu tak boleh percaya ini. Iman mereka masih belum sampai di sini, tapi Allah menyuruh
Rasul untuk menyampaikannya sebagai imtihan, sebagai ikhtibar, sebagai ujian. Apakah Anda benar-benar percaya terhadap Nabi ini atau tidak? Kalau memang Anda percaya terhadap Nabi, maknanya apapun yang dikatakan Anda kena percaya. Tidak boleh Anda pilih-pilih yang sesuai dengan Anda percaya, yang tak sesuai Anda tidak percaya. Tidak bisa seperti itu. Apapun yang dikatakan oleh Rasul, suka atau tidak suka Anda kena percaya. Hakadza kanal Isra ikhtibaran lahum. Qala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan kami tidak menjadikan apa yang engkau lihat di dalam Isra dan Mi'raj, kejadian-kejadian itu kecuali fitnah, kecuali ujian bagi manusia. Wa awwalu man saddaqa bidzalika Abu Bakar radhiyallahu anhu wa lidzalika yulaqabu bisiddiq. Faqad faza Abu Bakrin bitasdiqihi wa hakadza kana sya'nu وهكذا كان شأنه رضي الله عنه أن يصدق مبادرة ومباشرة في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه وقفة في حال من الأحوال. Dan orang yang paling pertama percaya pasal kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan karena itulah dinamakan As-Siddiq, dan ini adalah kebiasaan Sayyidina Abu Bakar di setiap setiap apapun Rasul itu menghabarkan, tidak pernah Sayyidina Abu Bakar ini ragu sedikit pun, tidak pernah tarodat. Benar Pak ya? Tidak ada. Rasul cakap, iya, saya percaya. Tidak pernah ragu sedikit pun tentang kepercayaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warawal Baihaqi bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Masjidil Aqsa asbaha yuhadditsun nasa bidzalik fartadda nasun mimman amanu bi wa saddaquhu wa sa'u bidzalika ila Abi Bakrin. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, riwayatnya Sayyidina Al-Baihaqi yang diambil daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa, dan setelah pulang Rasul cakap kepada para sahabatnya pasal itu, dan banyak orang-orang itu yang murtad setelah beriman, murtad lagi, dan datang cerita ini dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar, berharap Sayyidina Abu Bakar pun juga murtad juga, karena Rasulullah sudah mulai cakap perkara-perkara yang sangat mustahil sekali. Faqalu hal laka fi sahibik yaz'umu annahu usriya bihi lailah ila Baitul Maqdis. Dibilang, tengok tuh kawanmu cakap apa? Dia kira, dia sangka dia itu sudah berjalan pada malam hari, dijalankan oleh Allah pada malam hari ke Baitul Maqdis. Faqala awa qala dzalik qala la in kana qala dzalik qasadak. Dibilang, dia cakap macam itu kah? Iya. Kalau dia cakap macam itu, maka dia tidak berbohong. Qalu fatusaddiquhu annahu dhahaba lailal Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbih. Yakni engkau percaya kah Muhammad itu pergi ke Baitul Maqdis malam dan balik sebelum subuh? Sebelum sebelum waktu itu terang? Qala na'am innila usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Ya, lebih dari itu aku juga percaya. Kalau dia Isra dan Mi'raj 1000 kali satu malam, aku percaya. Karena itu tetap di dalam mungkin. Usaddiquhu fi khabaris sama fi ghudwatin aw rahatin. Yani, aku percaya dia bawa kabar tentang langit pagi ataupun malam, bila-bila aku tidak pernah ragu terhadap apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dinamakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khotimatun akhir khotimah, yakni daripada bab ini, kitab ini. Qala Nadim rahimahullah wa hadhihi aqidatun mukhtasarah walil awami sahlatun muyassarah. Nadimu tilka Ahmadul Marzuki mayyantami li sadiqil masduki. Ini adalah akidah yang mukhtasar, mudah untuk awam. Nadimnya adalah Ahmad al-Marzuk yang muntasib ke Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyarah wa hadhil alfat min bidayatil mandumah ila nihayatiha aqidatun islamiyah wajizah sahlatun muyassarah liqari'iha minal awam la yashukku tahsila ma'aniha wa la ya'suru hifdhuha. Dibilang akidah ini dari awal sampai akhir ini akidah yang ringkas dan mudah untuk orang awam, dan tidak susah untuk mendapatkan makna-maknanya, untuk memahami maknanya dan menghafalkannya.
dan tidak susah untuk diucapkan. Dan nama nadimnya adalah Ahmad Al-Marzuki rahimahullahu rahmatan wasi'ah alladzi yantasibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, yang nasabnya bersambung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Hasani yani. Qala nadim rahimahullah walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidin wa kulli man bi khairi hadyin yaktadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man biha wa naf'a kulli man biha qad ishtaqal. Al mufradat mursyid muslih wa hadin ilal khair. Dibilang makna mursyid di sini kan apa namanya? Wa kulli mursyidi apa? Makna kulli mursyidi ay kulli muslihin, setiap orang yang nak berbuat, yang nak memperbaiki, wahadin menunjukkan kepada kebaikan. Hadin bi fathil ha wa sukuni dal ay tariq. Makna hadin ay tariq, jalan. Asyarah ka'anna nadhima yaqulu fi khitami mandumatihi alhamdulillahilladzi aqdarani ala khitami hadhil mandumah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairi man qad allamal khaira wal hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man da'a ila islahil ummah wa kullu man yaktadi wa yata'assa khaira nahji tariqatin. Dan Nadim itu berkata di dalam akhir mandumahnya, beliau bersyukur kepada Allah yang membuat beliau mampu untuk menghatamkan mandumah ini dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kepada kita banyak kebaikan dan hidayah. Begitu pula kepada keluarga dan para sahabatnya dan setiap orang yang berdakwah kepada ummahnya untuk memperbaiki umatnya yakni, dan orang yang selalu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallaha as'alu an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim wa yanfa'a kulla man ishtaghala bi hadhil aqidah an naf'al amim fa innahu ta'ala khairan mas'ulun bil ijabah. Jadi dan beliau meminta ikhlas di dalam kitabnya ini dan mendoakan orang-orang yang ingin memahami dalam akidah ini dan berusaha memahaminya diberi manfaat di dalam akidah ini yani. Wa inna ma khataman nadimu mandumatahu asyarifah bilhamdalah wassalatu bilhamdalati wassalati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi amalan bi hadits ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tirah. Nadim mengakhiri mandumahnya dengan alhamdulillah dan salawat wassalam ala Rasulillah. Begitu pula dengan para pengikutnya, karena ada hadis mengatakan tidak ada satu kaum pun yang duduk di dalam satu majelis dan di dalam majlis itu tidak disebut Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak sholawat kepada nabinya, kecuali majlis itu ada kekurangan. Maknanya kena diawali dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, begitu pula diakhiri dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Diriwayatkan oleh Ahmad wa Tirmidzi wa tirah mithlu idah waznan ma'nahu an-naqas. Maknanya apa? Kekurangan. Qala an-nadhim abyatuha mayyizun bi addil jumali tarikhuha li hayyin ghurrin jumali. Dibilang jumlah baitnya ini mayyizun dengan apa namanya? Abdul Jumal, dengan apa Jumal yang abajadun hawazun itu. Saya tak terlampau pandai itu apa itu abajadun hawazun itu. Al-mufradat al-jummal bidhammil jim wa tasydidul mim al-maftuhah kasukar ay hisabul jummal. Di dalam hisabul jummal jumlah baitnya itu dengan kata-kata mayyizun. Wa huwa abajadun hawazun hatiyun ini. Asyarah iddatu abyati hadhil mandumah sab'ah wa khamsuna bi adadi hurufi mayyizun min hisabil jummal. Dibilang jumlah bait ini berapa? 57 dengan huruf di dalam hisabul jummal, fal mim dengan 40 mim, ya dengan 10, wa z dengan 7. 10, 40 dan 7 berapa? 57. Wal majmu' sab'ah wa ishrun. Wa tarikhu nihayati kitabatiha fi sanati 80 wa 50 wa alaf wa mi'atain bi adadi hurufi li hayyu ghurrin. Adapun beliau itu menulis selesai menulis mandumah ini di tahun berapa? 1258 dan dengan jumlah huruf li hayyu ghurrin. Falam bithalathin, maka lam 30, ya dengan 10, ha dengan 8,
ya dengan 10, ghain 1000, warra dengan mi'aten. Qala Nadhim rahimahullah, samaituha aqidatal awami min wajibin fitini bitamami. Aku namakan akidah ini dengan apa? Aqidatul awam, dan ini adalah hal-hal yang wajib Anda ketahui untuk menyempurnakan agama Anda. Asyarah, summiyat hadhil mandumah aqidatal awam haitsu innaha ishtamalat alal aqaid ad-diniyah al-wajib ala kulli mukallafin fahiya min wajibid dinil islami bitamam. Akidah ini dinamakan akidah awam karena akidah ini di dalamnya itu terkandung apa yang hal-hal yang wajib diketahui oleh semua mukallaf, maka dia itu adalah yang wajib diketahui di dalam Islam dengan sempurna. Tamma bihamdillah walahul fadl wal minnah syarhu hadhil mandumah an-nafisah wa kanat bidayatu kitabatihi fi lailatil ahad 23 Rajab sanata alaf salasami sab'ah wa tis'ain hijriyah al-muwafiq tis'a Yuliyu sanata alaf tis'ami sab'in miladiyah biraudatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Kiai Haji Ihya Ulumuddin mengatakan alhamdulillah sempurna penulisan mandumah ini, syarah mandumah ini, Jala'ul Afham ini, yang dimulai tanggal 23 Rajab tahun 1397 Hijriah, yang sesuai dengan 9 Juli tahun 1977 di dalam Raudhatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan selesai di malam Jumat 12 Sya'ban tahun 1397 Hijriah, yang sesuai dengan 27 Juli tahun 1977 Masehi, yakni di Maqam Ibrahim alaihi salam, biqalam jami'ihil Abdul Fakir ila Maulahul Qadir Muhammad Ihya Ulumuddin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhi wa li ahbabihi wa jami'il muslimin wa jazallahu ta'ala khairal jazaa anna syekhana wa ustadzana al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki alladhi haddabana wa addabana wa allamana wa rabbana wa syaja'ana ala da'wah wal irsyad wa ta'alif hatta kharaja hadal kitab bi hadha syakal wa namatil maqbul. Beliau berterima kasih terhadap gurunya Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki yang sudah mendidik beliau dan mengajarkan beliau. Ini adalah sebuah rasa terima kasih, ya, adab kepada guru-guru kita yang sudah mengajari kita. Kena banyak berterima kasih, kena mendoakan beliau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa khususan ila rusatina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila ruh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki annallah yu'li hasanatihi wa yu'li maqamahu fil jannah, yani wa yuwassi qabrahu raudhah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufran min khufratin niran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kami berkah daripada Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki ini, dan semoga kami diberi kefahaman di dalam kitab-kitab akidah ini dan ilmu-ilmu ini, dan semoga kita tetap diberi istiqomah dalam menuntut ilmu dan dipertemukan dalam kelas-kelas yang lain. Wa Allah yujannibuna hadzal waba wa yunhi hadzal waba bisur'ah ajilan ghairu ajilin bisiril Fatihah la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri ini, saya berterima kasih terhadap para tholabah yang sudah sabar mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir. Begitu pula tidak lupa saya berterima kasih kepada Majelis Ta'lim An-Nur yang tabik di bawah UIA yang sudah memberi saya kesempatan untuk mengajar kitab ini, dan insya Allah kita akan berjumpa di kelas akan datang dengan kitab yang lain, yaitu kitab Safinatun Najah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita panjang umur dan semangat dan istiqomah yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.